Villa Merah berdiri kokoh di atas bukit yang dikelilingi hutan lebat. Sebuah bangunan besar dengan arsitektur klasik yang sudah usang, dikelilingi oleh aura misterius dan sepi. Villa ini telah lama ditinggal dan hanya sekali-sekali disewa untuk acara khusus. Kabar burung mengatakan bahwa villa ini menyimpan banyak rahasia, tetapi itu semua hanya dianggap sebagai hanya mitos. Mas Andre dan Mbak Sinta, pasangan pengantin baru yang baru saja menikah, memutuskan untuk merayakan bulan madu mereka di Villa Merah. Mereka ingin merasakan suasana yang berbeda dari kebanyakan tempat wisata bulan madu yang biasa. Setelah melakukan beberapa penelitian, mereka menemukan bahwa villa ini menawarkan pemandangan yang indah dan privasi yang sempurna, sehingga menjadi pilihan ideal. Setibanya di villa, Mas Andre dan Mbak Sinta disambut oleh pengurus villa, seorang pria tua bernama Pak Karto. Pak Karto memberikan mereka kunci dan beberapa informasi tentang villa tersebut. Selamat datang di Villa Merah. Semoga kalian menikmati masa tinggal kalian di sini, kata Pak Karto dengan nada yang agak canggung. Jika kalian membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memanggil saya, ucap Pak Karto. Mas Andre dan Mbak Sinta tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Mereka segera mengangkut barang-barang mereka ke dalam villa. Begitu memasuki villa, mereka disambut oleh suasana yang agak kuno namun elegan. Perabotan lama dan ornamen antik memberikan sentuhan romantis yang mereka cari. Hari pertama bulan madu mereka berlalu dengan tenang. Mereka menikmati makan malam romantis di halaman belakang villa, disertai oleh angin malam yang sejuk dan bintang yang bersinar. Namun, suasana damai ini mulai berubah saat malam tiba. Di malam kedua, setelah makan malam yang lezat, Mas Andre dan Mbak Sinta memutuskan untuk bersantai di dalam villa. Mereka menemukan sebuah kamar mandi di bagian belakang villa, yang tampaknya tidak digunakan dalam waktu lama. Kamar mandi ini memiliki jendela kecil yang menghadap langsung ke hutan. Meski tampak agak usang, mereka memutuskan untuk menggunakannya karena tidak ada pilihan lain. Sementara Mbak Sinta sedang mandi, Mas Andre duduk di luar kamar mandi, menikmati minuman dan memeriksa ponselnya. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin yang aneh. Suasana menjadi semakin menekan, dan dia mulai merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Mas Andre mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu mungkin hanya perasaan karena kelelahan. Namun, semakin lama, hawa dingin itu semakin terasa intens. Dia bisa merasakan bulu kuduknya merinding. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar kamar mandi, seperti bisikan lembut yang tidak jelas. Mbak Sinta, yang merasakan ketidaknyamanan dari dalam kamar mandi, mulai merasa khawatir. Dia berusaha cepat selesai mandi dan membuka tirai kamar mandi. Saat dia melangkah keluar, dia melihat Mas Andre berdiri di depan jendela kamar mandi, tampak gelisah. "Mas, ada apa?" tanya Mbak Sinta dengan nada khawatir. "Entahlah, aku merasa ada yang aneh di sini," jawab Mas Andre. "Aku merasa seperti sedang diperhatikan." Mereka memutuskan untuk menutup jendela dan pintu kamar mandi rapat-rapat, berharap itu bisa mengurangi ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Namun, rasa tidak nyaman terus berlanjut.
Mereka merasa seolah-olah ada yang sedang mengintip mereka dari luar jendela. Ketika malam semakin larut, mereka memutuskan untuk tidur. Namun, tidur mereka terganggu oleh suara-suara aneh yang terus-menerus terdengar dari arah kamar mandi belakang. Suara itu seperti bisikan yang tidak jelas, diikuti oleh suara gesekan yang tidak dapat dijelaskan. Mbak Sinta terbangun dan menggoyangkan Mas Andre. "Mas, bangun. Ada sesuatu yang aneh." Mas Andre terbangun dan mendengarkan dengan seksama. Suara-suara itu semakin keras, dan tampak seperti ada sesuatu yang menggerakkan benda-benda di kamar mandi. Mereka memutuskan untuk memeriksa. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu kamar mandi dan melangkah masuk. Kondisi kamar mandi semakin memburuk, air dari keran kamar mandi berceceran di lantai, dan suasananya terasa semakin dingin. Mereka melihat bahwa jendela kamar mandi sedikit terbuka, mengarah ke hutan yang gelap. Tiba-tiba, Mas Andre melihat sesuatu yang mencurigakan di luar jendela. Ada sosok hitam berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tidak bisa dikenali dengan jelas karena kegelapan, tetapi gerakannya tampak aneh dan tidak wajar. "Sinta, lihat itu," kata Mas Andre sambil menunjuk ke arah jendela. Mbak Sinta melihat keluar jendela dan merasa terkejut. Sosok hitam itu mulai bergerak mendekat ke arah villa. Mereka merasakan ketakutan yang mendalam dan memutuskan untuk segera menutup jendela dan mengunci pintu kamar mandi. Ketika mereka mencoba menenangkan diri, suara-suara aneh semakin intens. Tiba-tiba, lampu kamar mandi mati dan seluruh villa terasa gelap. Mereka menggunakan senter untuk mencari tahu apa yang terjadi. Saat mereka mencoba mencari pemicu dari gangguan ini, Mbak Sinta menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di rak kamar mandi. Buku itu tampaknya sangat tua dan berdebu. Mbak Sinta membuka buku itu dan menemukan halaman-halaman yang penuh dengan tulisan tangan yang tidak bisa dibaca dengan jelas. Namun, di salah satu halaman, dia melihat gambar seorang wanita dengan ekspresi yang sangat menyeramkan dan tulisan yang berbunyi, "Jangan pernah berani mengganggu tempat ini." Mereka berdua merasa semakin ketakutan. Mas Andre berusaha menenangkan Mbak Sinta dan berusaha mencari cara untuk memecahkan masalah ini. Mereka memutuskan untuk tidur di ruang tamu dan mengunci semua pintu dan jendela. Di tengah malam, mereka terbangun oleh suara ketukan yang keras di pintu kamar mandi. Suara itu terdengar seperti seseorang yang mencoba memaksa masuk. Mas Andre dan Mbak Sinta saling berpandangan dengan ketakutan. Mas Andre berusaha membuka pintu ruang tamu untuk memeriksa, tetapi pintu terasa sangat berat dan sulit dibuka. Ketika akhirnya pintu terbuka, mereka terkejut melihat sosok hitam yang samar berdiri di depan mereka. Namun, sosok itu tidak bergerak dan hanya berdiri diam. Dengan cepat, Mas Andre mengambil senter dan menerangi sosok itu. Apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Sosok itu adalah seorang wanita tua dengan wajah yang sangat pucat dan mata kosong. Dia mengenakan gaun yang kotor dan robek, dan tampak seperti hantu. "Tinggal di sini, jangan ganggu," suara hantu itu terdengar lembut namun menakutkan. Mas Andre dan Mbak Sinta mundur ketakutan, tetapi tiba-tiba hantu itu menghilang. Suasana menjadi sangat mencekam dan mereka merasa tertekan.
Mereka tidak bisa tidur sama sekali dan hanya bisa menunggu pagi datang. Pagi hari, mereka memutuskan untuk segera meninggalkan villa. Mereka merasa tidak aman dan tidak ingin tinggal di tempat itu lagi. Saat mereka sedang bersiap untuk pergi, Pak Karto muncul untuk memeriksa keadaan mereka. "Bagaimana tidur kalian?" tanya Pak Karto dengan nada yang tampak sangat tenang. Mas Andri dan Mbak Sinta menceritakan semua yang mereka alami, mulai dari suara-suara aneh hingga penampakan hantu. Pak Karto mendengarkan dengan seksama dan akhirnya berkata, "Sebenarnya, ada cerita lama tentang villa ini. Dulu, villa ini milik seorang wanita tua yang sangat kaya. Dia dikenal sangat sombong dan kejam. Ada rumor bahwa dia melakukan banyak ritual hitam di villa ini, dan setelah kematiannya, banyak orang menceritakan kejadian seram di sini. Namun, ketika Mas Andre dan Mbak Sinta sedang beranjak pergi, mereka melihat sesuatu yang sangat mengejutkan." Pak Karto, yang tampaknya sangat tenang, tiba-tiba mengubah wajahnya. Matanya menjadi gelap dan mulutnya menyeringai dengan cara yang sangat menyeramkan. Dia mengungkapkan senyum jahat dan berkata, "Terima kasih telah menyelesaikan tugas kalian. Kini, waktunya bagi kalian untuk bergabung." Dengan sekejap, Pak Karto berubah menjadi sosok wanita tua yang sama dengan hantu yang mereka lihat semalam. Ternyata, Pak Karto adalah hantu wanita tua itu sendiri, yang mengincar para tamu untuk mengambil jiwa mereka. Mas Andre dan Mbak Sinta berlari keluar dari villa dengan ketakutan, menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam rencana jahat yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka berhasil melarikan diri dan tidak pernah kembali ke villa itu lagi.